Halo semuanya, welcome back to Official Kompleks Seluler bersama saya Ijay, dan kali ini kita bakalan komparasi lagi nih antara iPhone dan Android. Lebih mending mana? Apalagi iPhone-nya ini iPhone yang ya terbilang agak lama juga ya, yang bakalan kita komparasiin aja. Jadi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Official Kompleks Seluler. Oke, jadi langsung aja kita bakalan komparasiin dulu dari harganya, yang dimana Realme 10 Pro Plus ini dia di varian 12/256, di varian tertinggi ya tentunya dibanderol di harga 6.999.000, tapi kalau di varian 8/256 nya dia cuma di 5.999.000. Sementara buat iPhone 11 dia yang baru ya tentunya ya. Kalau misalnya kalian melihat harga iBox versinya, dia dibanderol di harga 6.999.000 aja. Ini kalau misalkan di iBox versi yang kurang lebih harganya sama, tapi buat varian iPhone ini di varian 64 ya, bukan di varian 18 dan lain-lainnya. Kalau misalkan 18 harusnya masih di 8 jutaan kalau saya nggak salah ya. Dan kalau dari harga emang sama, tapi di sini dari storage, orang-orang mungkin bakal pilih di storage-nya yang gede ya, atau mungkin kalau misalnya di iPhone mau nambah storage lagi bisa di iCloud dan ya Apple Store, dan ya itulah intinya sesuatu yang bisa nambah storage dari ininya harus beli lah kayak gitu. Beda sama Android, yang Android nih emang bener-bener ya, bener-bener storage-nya udah gede ya, walaupun dari kualitasnya kita juga belum ada yang tahu kayak gimana buat perbedaannya. Dan yang jelas kalau misalkan dari segi harga ini, karena harganya sama, storage-nya tapi lebih gede di Android, jadi 1 poin nih buat Android. Jadi buat Android user bakal dapat 1 poin. Oh ya, sebelum kita tahu lebih lanjut, saya bakalan disclaimer kalau misalkan poin ini sistem menurut saya pribadi ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak setuju atau setuju ya itu bebas, tergantung kalian masing-masing. Jadi terserah kalian mau setuju atau enggak. Dan selanjutnya masuk di bagian bodinya ya. Kalau dari kedua HP ini sebenarnya sama-sama glossy ya bisa dibilang. Tapi di sini buat kedua HP ini, buat iPhone ini dia dipakein body yang nggak kelihatan bakalan glossy. Sementara dari Realme juga dia dipakein hydrogel yang tetap glossy sih. Tapi yang jelas ini bakal lebih empuk dan juga lebih aman tentunya. Dan kalau dari body di sini dari lebaran juga udah kelihatan beda banget, dimensinya juga udah beda. Yang dimana dari Realme 10 Pro Plus ini dia dapat di 161 kali 73,9 kali 7,8 mm, dan buat iPhone 11 ini terbilang lumayan kecil ya, dapat di 150,9 kali 75,7 kali 8,3 mm. Dan dari beratnya, kalau saat yang saya rasa ya lebih berat di iPhone 11 karena beratnya dapat di 194 gram, sementara buat Realme 10 Pro Plus dia dapat di 173 graman. Dan di sini iPhone 11 ini punya proteksi yang lebih, yaitu dapat proteksi IP68 yang udah anti air. Kalau misalnya kecemur 2 meter 30 menit udah dijamin aman banget dari iPhone 11. Dan kalau dari segi body saya masih lebih suka di iPhone 11 sih, karena feel genggamannya itu bener-bener compact gitu, mirip sama Samsung A54 yang nanti juga saya mungkin bakal komparasiin juga ya, iPhone 11 dan juga Samsung A54. Jadi kalau misalkan dari body saya pasti lebih suka di iPhone sih, karena kecil aja gitu, enak di bawah-bawahnya. Jadi yang 1 poin nih buat iPhone 11. Dan sekarang kita masuk di bagian layarnya, yang tentunya layarnya menurut saya pribadi ini mirip-mirip aja ya. Dan dari segi ketebalan dan juga dari segi warna ini menurut saya pribadi lumayan mirip loh. Dan layarnya sendiri ini kelihatan lebih lebar di Realme 10 Pro Plus, apalagi udah pancol juga. Realme 10 Pro Plus ini dapat di 6,7 inch AMOLED display dan udah support di 120 Hz. Dan resolusi videonya udah dapat di 1080 kali 2412 pixel aja. Sementara buat iPhone 11 dia udah dapat di 6,1 inch Liquid Retina, dan juga buat resolusi videonya sayangnya di sini masih resolusinya masih 828 kali 1792 pixel. Dan menurut saya pribadi dari layarnya sendiri ini layarnya nggak terlalu jauh berbeda ya menurut saya pribadi. Tapi di sini dari iPhone dia ada proteksi namanya scratch resistant glass. Dan kalau dari layar dan kenyamanan di sini, walaupun mata kita sebenarnya cuma bisa di 60 Hz, tapi menurut saya pribadi 120 Hz ini masih kelihatan smooth ya, lebih smooth dibandingkan 60 Hz. Dari segi swipe time ya kalian juga bisa lihat. Sebentar saya tunjukin dulu ya. Nah perbedaannya kurang lebih kayak gini kalau misalnya di swipe ya, walaupun di mata atau mungkin di kamera ya kelihatannya kayak sama aja, tapi menurut saya pribadi di sini 120 Hz lebih smooth dibandingkan 60 Hz.
Jadi kalau misalkan dari segi layar, saya pribadi sih mungkin bakalan ngasih masing-masing 1 poin ya. Karena menurut saya pribadi masing-masing punya kelebihan dan juga kekurangannya. Kayak Realme 10 Pro Plus yang dimana dia udah dapat di 120Hz, resolusi videonya lebih bakal enak buat nonton. Sementara buat iPhone 11, dia walaupun belum punya 90Hz atau di 120Hz dan resolusinya masih rendah, tapi dia punya scratch resistant glass yang udah dijamin aman aja kalau bisa kalian garuk-garuk kayak gini ya. Jadi iPhone 11 ini bakal lebih aman dari goresan layar ya. Jadi kalau misalnya saya harus kasih poin, saya bakalan masing-masing kasih 1 poin sih dari kedua HP ini ya. Dan sekarang kita masuk di bagian chipsetnya. Yang chipsetnya menurut saya pribadi ini beda banget ya. Chipset Android dan iPhone emang benar-benar terasa perbedaannya. Dari Realme 10 Pro Plus, dia pakai MediaTek Dimensity 920, Android 13 dan juga udah pakai Realme UI 4.0. Sementara buat iPhone 11 dia pakai Apple Bionic A13. iOS-nya udah yang terbaru di 16 juga. Jadi saya sih nggak perlu basa-basi lagi ya. Dari segi performa, Apple Bionic ini mirip sama Snapdragon 870. Kalau misalkan dari segi performa, Apple Bionic A13 atau MediaTek Dimensity 920, saya sih masih lebih suka di Apple Bionic A13. Walaupun dia chipsetnya lama, tapi buat main game kayak game Genshin Impact juga masih oke juga. Walaupun storage-nya bakal kemakan banget ya main game Genshin Impact. Jadi saya bakalan pilih di iPhone 11. Jadi 1 poin nih buat iPhone. Dan sekarang kita masuk di bagian kameranya. Buat Realme 10 Pro Plus ini dia dapat di triple kamera dengan kamera utamanya di 108 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide dan 2 megapiksel buat makronya. Resolusi video kamera belakangnya dapat di 4K 30 fps aja. Kamera selfie-nya dia dapat di 16 megapiksel seperti pada Realme pada umumnya, tapi buat resolusi videonya dia dapat di 1080 30 fps aja. Dan sekarang kita masuk ke bagian iPhone ya. Dan buat iPhone-nya sendiri dia dapat di dual kamera dan masing-masing 12 megapiksel wide dan juga ultra wide. Sementara buat kamera depannya juga sama, ini dapat di 12 megapiksel juga ya. Buat hasilnya coba deh kalian lihat dulu, menurut kalian kayak gimana? Dan kalau misalkan saya lihat di sini dari segi detail, kalau misalkan kita crop 1 kali di sini dari Realme, dia bakal kelihatan lebih patah-patah ya dari segininya. Dan dari warna juga dia bakalan lebih naik dibandingkan iPhone. Dan kalau dari keaslian di sini iPhone benar-benar terasa aslinya ya dibandingkan Realme 10 Pro Plus. Dan warnanya juga nggak terlalu lebay dan tergantung kalian masing-masing ya. Kalau warna menurut saya pribadi ini tergantung kalian masing-masing. Kalian ada yang suka yang langsung instagramable atau kalian butuh edit lagi, tergantung selera. Tapi dari foto saya masih lebih suka di iPhone sih, karena detailnya masih berasa ada walaupun kita crop sampai 1 kali ya, kita zoom 1 kali. Dan kalau misalnya kita ngarahin ke arah matahari, dan kalau misalnya dari Realme 10 Pro Plus ini dia bener-bener ningkatin warnanya banget dari kontrasnya. Pencahayaannya juga bisa dibilang agak ditinggiin lagi, karena kalau misalnya kita foto di matahari, ke arah matahari kayak gitu, di situ kelihatan banget perbedaannya ya. Dari iPhone ini benar-benar terasa lebih asli. Dan kalau kita lihat foto selfie-nya ya, di sini kelihatan banget ya dari iPhone, dari pori-pori dan juga jentik-jentiknya kelihatan banget beda sama Realme 10 Pro Plus yang warnanya dia lebih naik dan juga bisa kelihatan ada sedikit beauty-nya. Dan kalau dari potretnya di sini nggak ada yang terlalu signifikan, tapi iPhone masih lebih baik di bagian cropping potretnya, jadi masih kelihatan halus, nggak kayak Realme 10 Pro Plus yang kelihatannya masih ada miss-nya gitu di bagian rambutnya kalau misalkan kalian lihat ya. Ya, ini adalah hasil dari kamera depannya. Ini kiri saya adalah Realme 10 Pro Plus dan yang di kanan saya adalah iPhone 11 yang sebenarnya bisa 4K, tapi karena resolusinya cuma bisa di 1080, jadi ya kita ngambil yang 1080 aja buat hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Warnanya kelihatan lebih natural di iPhone. Oh, tapi nggak kelihatan di sini, nanti dilihat di PC-nya aja. Gimana menurut kalian? Langsung aja komen di bawah. Nah, ini hasil dari kamera belakangnya yang udah dapat di 4K. Buat di kamera belakang ini 4K 30 fps semua ya settingannya, biar sama aja gitu. Buat perbandingannya ya sekarang saya coba gerak dulu, kira-kira menurut kalian kayak gimana hasilnya? Langsung komen di bawah. Ini saya agak cepetin aja. Jadi kesimpulannya setelah kalian lihat dari kameranya, dari kamera dan juga foto videonya, di sini saya bakalan pilih di iPhone 11 jadi 1 poin nih buat iPhone 11. Alasannya simple, karena dia lebih natural dan juga dari segi pori dan juga videonya, saya masih lebih suka di iPhone 11, lebih stabil dan juga resolusi videonya bisa di 4K 60 fps juga. Sayangnya di sini di Realme 10 Pro Plus ya, yang lagi saya pegang ini dia belum dapat di 4K di bagian kamera selfie-nya, karena kemungkinan banyak orang milih di kamera itu yaitu di bagian selfie-nya tentunya ya. Jadi ya 1 poin lah buat iPhone ini.
Dan yang terakhir yaitu yang jelas Android pemenangnya yaitu di bagian baterainya. Buat Realme 10 Pro Plus ini dapat di 5000 mAh, sementara buat iPhone 11 dapat di 3110 mAh ya. Jadi dari segi kualitas kepenggunaan baterai di sini Realme 10 Pro Plus bakal lebih awet dibandingkan iPhone 11, apalagi kalau misalkan dalam jangka panjang ya. Realme 10 Pro Plus bakal lebih tetap awet dibandingkan iPhone 11. Gak perlu ditanya lagi. Kecepatan charge juga udah kencang, dapat di 67 watt Android dari Realme 10 Pro Plus ini ya. Jadi ya 1 poin deh buat dari baterainya. Kesimpulannya menurut saya pribadi di sini dari segi poin iPhone 11 masih lebih unggul dibandingkan Realme 10 Pro Plus. Nggak kayak kemarin dari Vivo V27 yang menurut saya pribadi masih bisa dibilang seimbang lah dari segi kualitas HP-nya ya. Tapi yang jelas di sini Realme 10 sayangnya menurut saya pribadi masih agak banyak kurangnya dibandingkan Vivo V27 kemarin, juga masih mending Vivo V27. Tapi yang jelas tergantung balik lagi kesesuaian kalian, sesuai selera kalian masing-masing. Mending iPhone 11 atau Realme 10, langsung aja komen di bawah kalian tim Android atau tim iPhone. Ya jadi mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.